القيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يوم الدين. Alhamdulillah, pertama dan utama, ikhwani fillah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini di hari yang keempat ya insyaallah di bulan Ramadan 1446 Hijriah kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amaliyah Ramadan kita dari sejak hari yang pertama sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir Ramadan nanti dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salam salam pada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian rahmati Allah, karena kita berada di awal-awal Ramadan ya, jadi mungkin masih layak, masih pas, masih cocok untuk kita saling mengingatkan tentang bagaimana kita saling menyemangati di dalam kita beribadah di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu salah satu sebutannya adalah Syahrul Ibadah, yang disebut dengan bulan ibadah. Nah, Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan itu beliau juga menasehati ya atau memberikan motivasi kepada para sahabat sebagaimana salah satunya itu di dalam hadis beliau ini. Ya ayuhan nas kata beliau, wahai manusia, ya qad atakum di dalam apa riwayat yang lain. Kalau di riwayat ini qad adallakum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang azim, yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khair min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatu. Dijadikan oleh Allah di dalamnya puasanya itu wajib. Wa qiyama lailati tatawuan, ya, kemudian sholat malamnya itu menjadi sunnah, ya. Man taqarraba fihi bi khaslati minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan yaitu amalan-amalan sunnah, kana kaman adda fariidatan, maka seolah-olah dia sudah melakukan amalan wajib fi masiwahu di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi fariidah, kalau dia mendekatkan diri dengan kepada Allah dengan amalan yang wajib, karena kaman ada sab'ina fariidah, maka seolah-olah dia sudah melakukan 70 kewajiban yang lain fi masiwahu di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, dia adalah bulan sabar. Wa sabru sawabahul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasati wa syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min, dia adalah bulan yang Allah berikan keluangan, keluasan bagi kaum muslimin dan ditambah rezekinya, ya. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka orang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, ya, dan akan dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajru minan ajru min wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyang kusa min ujurihi syai', dan dia mendapatkan pahala eh, tanpa dipotong sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nah, inilah motivasi Rasulullah SAW ya kepada kita, ya umatnya, kepada kita kaum muslimin, bagaimana beliau memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Nah, ibu sekalian rahmatullah SWT, ikhwani wa akhwati fillah, hal yang pertama yang harus kita lakukan di awal-awal ini adalah meluruskan dulu persepsi kita tentang ibadah, ya. Nah, selama ini yang kita ketahui tentang ibadah itu hanyalah ibadah-ibadah ritual saja, ibadah-ibadah yang sifatnya makdoh saja, ibadah yang sifatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Atau paling mentok ibadah yang kita anggap sebagai ibadah itu adalah ibadah muamalah, ya, ibadah sosial. Bahkan ternyata lebih dari itu, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, ibadah itu sangat
luas sekali cakupannya. Ya bahkan Syekh Yusuf Qaradawi ya di dalam kitab Al-Ibadah fil Islam. Nah, beliau mengungkapkan tentang ibadah itu dalam ungkapan beliau ini. Nah, kita langsung saja ke terjemahannya ya biar cepat. Nah, beliau mengatakan ibadah itu adalah apa al-jami' ya, kata yang meliputi segala macam ya. Kalau dalam versi Arabnya itu dikatakan ya kalimatan jami'atan likulli ma yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al. Jadi segala sesuatu ucapan dan perbuatan yang ma yuhibbuhullah, yang dengannya menarik kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Ya, beliau mengatakan sehingga sholat, zakat, puasa, haji, berkata benar, kemudian menyampaikan amanah, menghormati orang tua, memelihara hubungan kerabat, memelihara al-ahdun ya, perjanjian, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, bahkan menghadapi orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, yatim, orang miskin, ibnu sabil dan seterusnya, itu semua termasuk ibadah. Begitu juga ibadah itu kata beliau mencakup eh, amalan hati kita, mencintai Allah Rasulnya, takut pada Allah, ya rujuk ilallah, kembali kepada Allah, kemudian mengikhlaskan agama, mengikhlaskan niat kita, kemudian kita sabar terhadap hukum-hukum yang sudah Allah sudah berikan, kita mensyukuri nikmatnya, kita takut akan azabnya dan sebagainya, itu juga adalah bagian dari ibadah. Ya, bahkan ibadah itu juga mencakup sesuatu yang berhubungan dengan di luar manusia. Ya, terhadap alam semesta ini semuanya juga adalah ibadah. Maka di dalam salah satu materi apa namanya tarbiyah kita mengenal ada istilah syumuliyatul ibadah. Ya, ada yang maksud dengan syumuliyatul ibadah atau sempurnanya, komprehensifnya ibadah seorang muslim. Nah, maka sekali lagi persepsi tentang ibadah yang sempit itu harus kita apa namanya harus kita tinggalkan ya. Nah, maka Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Ibadah fil Islam ini membuat kriteria dari ibadah itu. Ya, ini sekedar sebagai penambah sakofah kita sehingga kita lebih apa komprehensif pemahaman kita tentang ibadah. Yang pertama kata beliau, ibadah itu adalah tasmulu dina kullu. Jadi ibadah itu mencakup agama ini. Ya, kalau bahasa sederhananya itu ada amal kita yang sifatnya wujub, ya, ada yang sifatnya wajib, ada perkara yang an-nadbu ya atau al-mustahabun katanya yang disunahkan, dianjurkan. Kemudian ada yang sifatnya ibahah, ya, ada yang sifatnya mubah, boleh. Nah, ketiga ini dia apa namanya eh, termasuk daripada ibadah. Nah, ini mungkin yang apa namanya tataran yang sudah kita sama-sama pahami ya selama ini. Dan kita menganggap ibadah itu hanya ini yang wajib, sunnah, makruh, kemudian haram. Tapi ternyata tidak. Ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Maka beliau mengatakan di sini bagian pertama ibadah itu adalah dia sempurna dari sisi agama itu sendiri. Ya, tasmuluddin kullu. Nah, yang kedua ya ibadah itu dia sempurna mencakup kehidupan kita. Tasmulu hayati kulliha. Jadi mencakup kehidupan kita semuanya. Nah, ini yang agak sedikit beliau gali ya. Ibadah ini ternyata banyak kita yang belum paham bahwa ternyata ibadah kita ini Masya Allah tidak hanya tadi mencakup agama saja, bahkan kehidupan kita. Beliau mengatakan ibadah kepada Allah itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya. Dari tata cara makan, minum, buang air, sampai kepada membangun negara, mengatur pemerintahan, mengelola harta, mengatur hubungan sosial, ya, ya bahkan sanksi-sanksinya semuanya itu apa namanya diatur oleh agama. Nah, maka beliau membagi ya amalan-amalan dalam kehidupan kita itu menjadi kurang lebih 5. Yang pertama adalah amalan disebut dengan ghariziyah, al-a'malu ghariziyah, amalan-amalan yang naluriah ya, mencakup naluri manusia yang mungkin sebagian kita menganggap dia bukan ibadah, tapi ternyata dia ibadah. Nah, ini menariknya. Nah. Kemudian ada al-amalu ijtimaiyah, amalan-amalan kemasyarakatan. Kalau ini mungkin sudah mafhum kita ya. Yang ketiga ada al-amalan al-ma'ayish, ya, amalan ma'isyah,
mencari kehidupan, mencari rezeki itu juga adalah bagian dari ibadah ternyata. Ya, kemudian ada imaratul ardi yang keempat dan yang kelima adalah iqamatuddin. Nah, inilah yang termasuk amalan-amalan ibadah yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Nah, coba kita lihat sedikit ya beberapa penggalan keterangan-keterangan teks-teks di dalam agama kita, baik dari Al-Quran maupun hadis maupun akwal dari para salafus soleh ya terkait dengan empat amal ini. Yang pertama ternyata ya sekalian, ya amal itu atau ibadah itu bisa juga dia berasal dari naluriah kita. Ya, naluriah kita. Jadi naluri kemanusiaan kita itu, naluri seorang manusia itu bisa bernilai ibadah. Nah, ini ada kisah yang menarik yang dikisahkan oleh Sayyidina Abu Dzar ya. Ya, annan nasa min ashabin Nabi SAW. Ya, ada seorang apa namanya di zamannya Rasulullah SAW. Qalu Nabi SAW, ya Rasulullah, zaba ahlud dusuri. Ya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah eh, datang itu apa seorang yang kaya raya bil ujuri yusalluna kama nusalli, dia sholat sebagaimana kami sholat, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka punya kelebihan dibandingkan kami orang miskin, mereka itu dia bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Rasulullah mengatakan, tahukah kalian sebenarnya sedekah itu bukan hanya uang. Ya, semua tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Semua takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Semua tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Semua tahlil, ucapan tahlil kalimat la ilaha illallah itu sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkari sedekah, kemudian mencegah kemungkaran sedekah. Nah, yang di bold ini ya, wa fi budai ahadikum sedekah, kata Rasulullah, di kemaluanmu itu juga ada sedekah. Nah, jadi eh, Pak Sisman ya bisa juga sedekah pakai ini ya. Nah, ini dikatakan di setiap kemaluan itu sedekah. Maka kaget kan para sahabat, loh, qalu ya Rasulullah ayati ahadunna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Masa ya Rasulullah kami menyalurkan syahwat kami itu kami dapat pahala. Kalau bahasa anak sekarang pacuan sekedik gitu ya. Masa sih kata. Maka Rasulullah mengatakan ara'aitum wada'aha fil harami akana alaihi fiha wizrun. Bukankah kalau kalian meletakkan dia kepada sesuatu yang diharamkan itu kalian dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka ketika kalian ya letakkan dia kemaluan kalian, syahwat kalian itu kepada yang halal, maka itu juga menjadi pahala. Nah, ini jadi Masya Allah amalan-amal ghoriziyah yang seolah orang naluri kita itu juga bisa menjadi apa namanya ibadah ya. Kemudian ada tadi disebut dengan amalan ijtimaiyah masyarakat. Ini banyak sekali. Ya, diantaranya misalnya ini hadis tentang apa namanya tentang mendamaikan. Ya, Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku beritahukan ya hal yang lebih utama derajatnya dari orang yang puasa, sholat dan sedekah. Maka beliau mengatakan yaitu islahu dzatal bain. Ya, yaitu mendamaikan di antara dua orang. Ya, jadi Masya Allah amalan-amalan yang seolah-olah dia hubungan biasa kita muamalah itu juga bernilai ibadah. Bahkan menjenguk orang sakit. Nah, ini salah satu ibadah yang sudah agak jarang ya kita lakukan dan sudah mulai hilang ini ya dikarenakan dunia apa namanya digital ini. Jadi di grup kalau ada yang sakit apalagi sudah agak apa namanya parah sakitnya saudara kita itu ya masih kita cukupkan diri kita dengan syafaqallah ya, syafaqillah tanpa kita menjenguknya. Padahal Rasulullah katakan man ada maridan lam yazal yahudu fir rahmati hatta yajlis. Barang siapa yang datang menjenguk orang sakit, tidak terputus rahmat Allah itu sampai dia duduk. Artinya dia terus dinaungi oleh rahmat Allah. Fa'idha jalasa, kalau dia duduk, iktimasa fiha, maka dia tenggelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita menyelam di dalam rahmatnya Allah. Nah, ini kan
sesuatu yang biasa, yang sepele, tapi ternyata dia bernilai ibadah sekali. Ya. Nah, kemudian ini ada tadi itu disebut dengan amalan ma'ayish ya, amalan ma'isyah mencari penghasilan. Nah, ini pernah ada orang yang protes sama Rasulullah, ada orang yang rajulun ya fara'a ashabur Rasulillah min jaladihi wa nasyatihi. Jadi dilihat orang itu penampilannya kekar keren lah gitu ya, kuat. Faqulu ya Rasulullah kana hada fi sabilillah. Bagaimana seandainya orang ini berjihad ya Rasul? Rasulullah tahu maksud dari sahabat ini mau kayak kalau sekarang ya bullying lah begitu ya. Mau ngenyek, mau ngolok. Ini kok orang kuat ini kok bagus keker badannya kok dia enggak pergi apa namanya eh, kok dia enggak pergi berjihad. Kalau zaman sekarang nih sering kita berburuk sangka. Contohnya gini, orang ini kok jualan aja, kok dia enggak taraweh. Ya padahal bisa jadi orang itu mencari apa namanya maisha, mencari penghasilan dan mencari nafkah untuk keluarga itu hukumnya wajib. Ingat tadi ada urutannya kan wajib, sunnah, mandubah atau mubah boleh. Jadi bisa jadi orang yang kita lihat itu dia tidak ibadah itu sedang capek mencari apa namanya rezeki untuk orang untuk anak dan istrinya. Ya, bisa jadi itulah ibadahnya dia. Nah ini ada orang mau ngolok gitu ya. Wah ini orang kuat nih. Bagaimana kalau dia seandainya dia berjihad? Apa kata Rasulullah? In kana kharaja yas'a ala waladihi sifarat bahwa fisabilillah. Kalau ada orang keluar cari uang untuk siapa namanya anaknya yang kecil, maka itu dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain. Kalau dia keluar mencari nafkah untuk dua orang tuanya yang sudah sangat tua, bahwa fisabilillah bahkan dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi. Seandainya ada juga orang keluar mencari nafkah untuk dirinya, ya yu'iffuha untuk ifahnya, harga dirinya. Belum ada yang dia tanggung nih para jomblo budiman ya, jomblo soleh dan jomblo solehah ini. Tapi itu sebagai ifah bagi dirinya, fahuwa fi sabilillah. Ya. Maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riyaan wa mufakharan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar itu karena ria, karena mencari selain Allah, ya tidak ada nilai ibadahnya, maka itulah yang berada di jalan syaitan. Jadi bayangkan kita mencari nafkah saja itu adalah bagian dari ibadah. Ya, nah ini dia apa namanya keterangan hadis tadi. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan ibadah imaratul ardi ya dengan iqamatuddin tadi ya. Ibadah-ibadah yang kita apa namanya, menyuburkan, memakmurkan dunia dan menegakkan agama. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah ya wa bu'istu ila nasi ammah. Nah, jadi kita oleh Rasulullah itu disampaikan bahwa tujuan kita adalah imaratul ardi dan iqamatuddin. Nah, itulah apa namanya ibadah-ibadah yang mencakup seluruh kehidupan kita. Kemudian yang ketiga kata beliau, ibadah itu juga mencakup manusia dalam diri kita. Tasmulu kianil basyari kulli. Ya, ada tiga cakupannya dalam hati kita. Ada hati, kemudian ada akal, dan ada anggota tubuh. Dan semuanya itu adalah ibadah. Ya, nah, contohnya kalau apa namanya kalau akal itu banyak ayat-ayat tentang tafakur, tadabbur ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan ya tafakur sa'ah ya berpikir sesaat itu lebih baik daripada ya qiyamul lail ya daripada sholat sunnah di malam hari. Ya kemudian tentang jawarih anggota tubuh kita itu sudah jelas sekali ya bahwa telinga kita juga ada ibadahnya mendengar bacaan-bacaan Al-Quran misalnya atau mendengar kajian ini kita sedang beribadah dengan telinga kita. Kemudian penglihatan juga demikian ya. Kemudian perasa juga demikian ya dengan lidah kita. Kemudian dengan penciuman juga demikian, dengan kulit kita juga demikian, dengan kaki kita juga demikian, dan tangan kita juga demikian. Dan jangan lupa juga dengan lisan kita, yaitu dengan berzikir. Jadi semuanya yang ada di dalam tubuh kita, potensi-potensi ada dalam tubuh kita itu semuanya adalah ibadah. Ya. Nah, maka yang terakhir ini sebagai tips kita beramal di bulan Ramadan ini agar kita efektif itu yang pertama adalah mari kita memanfaatkan potensi diri yang ada.
Jadi kita lihat jika Allah SWT masih memberikan kita kemudahan ya untuk beribadah dengan potensi akal kita misalnya, mari kita kembangkan. Kalau Allah memudahkan kita beramal dengan potensi apa namanya hati kita, mari kita kembangkan. Dengan potensi anggota tubuh kita, mari kita kembangkan. Dengan potensi harta yang kita miliki juga, mari. Ya. Yang kedua, memilih dan memilah amal sesuai dengan kondisi. Nah, jadi apalagi di bulan Ramadan ini banyak kekhususan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita beramal. Ya, misalnya kalau ada keterangan tentang keutamaan daripada apa namanya keutamaan daripada malam Lailatul Qadar misalnya, maka itu yang kita kejar ya. Kemudian ada amalan-amalan khusus, ya zikir-zikir khusus di bulan Ramadan ini yang Allah lipat gandakan lebih dari yang lain, bukan berarti kita hitung-hitungan, enggak. Tapi ini sebagai salah satu bentuk efektivitas kita beribadah. Nah, itu yang lebih kita tingkatkan ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting itulah berbaik sangka pada amal saudara kita dan berburuk sangka pada amal kita. Bagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada salah satu ungkapan apa namanya salafun saleh yang mengatakan bahwa terkadang Allah SWT tuftahu ya abwabal khair ya fi wahidin wa tughlaqu fihi fil akhar. Jadi Allah seringkali membuka pintu kebaikan pada satu orang itu dan menutup bagi orang lain. Ya, innallaha qismul a'mal kama qismul arzaq katanya. Ya, sesungguhnya Allah itu membagi amal itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Jadi tidak sama. Nah, maka kalau kita lihat saudara kita misalnya susah dia membaca Al-Quran, bisa jadi pintu itu memang ditutup bagi dia. Tapi bisa jadi Allah membuka pintu sedekah bagi dia sehingga dia ringan sedekah. Sementara kita Allah buka pintu Al-Quran bagi kita, mudah kita ngaji, tapi susah kita sedekah begitu ya. Nah, maka berbaik sangka terhadap amalan saudara kita ini harus perlu kita tanamkan terus dalam diri kita, dan sebaliknya kita berburuk sangka pada amal kita. Ya, bahwa kita belum cukup beramal, bahwa kita belum cukup untuk maksimal di dalam apa namanya di dalam bulan Ramadan ini, sementara saudara-saudara kita dia sudah sangat luar biasa di dalam beramal. Nah, ini mungkin ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah sekedar motivasi awal untuk kita sehingga mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi ibadah itu sekali lagi simpulannya bahwa sangat luas sekali. Kalau kita melihat orang misalnya saudara kita yang si jualan kurma misalnya, kemudian dia tidak hadir di apa namanya sholat tarawih berjamaah, ya bisa jadi ibadahnya itu adalah dengan mencari rezeki itu. Jangan kita berburuk sangka dulu ya. Dan sholat tarawih kan tidak mesti dia berjamaah, bisa saja dia sudah mengerjakannya di rumah. Atau mungkin orang yang kita anggap dia tidak pernah tilawah, bisa jadi dia lebih dahsyat tilawahnya dari kita. Atau ketika kita mudah apa namanya bersedekah, bisa jadi orang juga dibukakan oleh Allah SWT pintu kebaikan yang lain. Nah, ini mudah-mudahan bisa apa namanya membuka cakrawala sakofah kita tentang ibadah, dan mudah-mudahan sekali lagi kita semangat lagi, lebih semangat lagi untuk beribadah pada Allah SWT. Saya rasa itu sekedar pengantar. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan semangat motivasi kita meningkatkan produktivitas dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Izin Ustaz, dua penanya untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh para peserta kajian online. Silakan boleh raise hand atau di chat. Kami persilakan. Silakan, dari ada Pak Soleh nih, Ustaz Soleh, sama satu lagi untuk sesi diskusi. Kita tampung. Oke, silakan dari Ustaz Soleh dulu, nanti sambil kita nunggu penanya yang lain langsung ditanyakan gitu. Belum di Oh iya. Nah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan langsung saja Niki Al-Mukarram, Ustaz. Terkait dengan ma'isyah,
Jadi di Ya, rumah atau di Lombok Tengah itu sekarang sedang musim panen gitu. panen. Orang sedang merampek gitu. Nggih, Nah, eh, terkadang karena siang hari ada saja gitu yang tidak berpuasa puasa. dengan alasan bahwa itu juga adalah sebuah kewajiban gitu. Bagaimana Ya, menanggapi hal tersebut, Ustaz? Sedangkan ini adalah juga hal yang sangat wajib, rukun Islam gitu yang harus dikerjakan. Bagaimana menyikapi pendapat bantahan terhadap mereka yang tidak berpuasa karena sedang merampek gitu, karena ya, panas, tidak tahan dan lain sebagainya. ya. Saja mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ustaz Soleh. Dari penanya lain belum ada. Mungkin langsung dijawab Ustaz. Ya, Dipersilakan. makasih. Jadi ini memang menjadi dilematis ya, apalagi kita di apa namanya di Lombok ya, guru ya yang saya tanyakan terkait dengan ini. Sebagian besar dari guru-guru kami memang mengatakan dia belum masuk ya, belum masuk ke tataran uzur untuk boleh tidak berpuasa. Karena dia kan opsional modelnya, dia masih ada alternatif untuk melakukannya di malam hari. Dan dia tidak terburu-buru lah bahasanya gitu ya, tidak urgent sekali begitu. Jadi orang ngerampek itu bisa diundur. Nah, sebagaimana kami di sini baru saja ada inak kakek yang meninggal itu, jadi kita kalau dia meninggalnya itu ini biasanya gali liang lahatnya itu malam. Karena pagi-pagi teman-teman tidak sanggup, jadi banyak yang gali liang lahatnya itu di malam hari. Nanti biasanya habis tarawih gali liang lahat. Karena bisa ada alternatifnya. Nah, khusus untuk ngerampek ini memang di beberapa guru yang kami coba sampaikan permasalahan ini belum termasuk ya. Jadi dia belum termasuk. Jadi tetap dia dianggap tidak berpuasa tanpa uzur. Ya, karena masih banyak apa namanya? Karena masih banyak alternatifnya. Seandainya memang tidak ada alternatif sama sekali, tidak bisa dipindah malam, misalnya kondisinya rawan di sana, misalnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakannya, bisa jadi dia termasuk orang yang uzur karena memang ada pekerja keras bahasanya itu di apa pekerja berat bahasanya kalau dalam fikih itu yang dia diperbolehkan. Misalnya ada orang yang dia mendapatkan pekerjaan itu untuk menafkahi anak dan istrinya dan tidak akan dia dapatkan nanti di luar bulan Ramadan. Kalau dia menolak itu maka anak istrinya akan lapar, tidak ada yang akan dimakan misalnya. Maka dia harus terima pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu membutuhkan fisik yang sangat berat sekali. Nah, maka kalau ini diperbolehkan oleh para ulama, tapi tetap itu pakai syarat juga, ya. Yaitu apa? Tetap dia berniat puasa. Jadi berniat puasa, kemudian dia sahur normal sudah begitu. Nanti ketika kerja, kemudian dia capek, ya dia boleh membatalkan puasa. Tidak boleh juga dia berniat tidak puasa dari malam itu tidak boleh. Jadi sama dia apa dianggap dia apa namanya dia memiliki unsur. Nah kalau hal-hal yang begitu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kayak ini buruh yang harus menggali kabel di pinggir jalan itu, yang dia dikejar deadline misalnya harus selesai Ramadan ini, ya tidak boleh dikerjakan malam ya bisa juga malam tapi dia harus dari pagi misalnya dia kerja, nah maka itu termasuk orang yang pekerjaan berat. Kalau yang ini boleh ya boleh dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa, harus dikodok nanti dengan syarat tadi dia harus berniat puasa, kemudian normal dia sahur, kemudian nanti kapan dia lapar dia harus dia batalkan puasanya gitu ya. Nah tapi kalau ngerampek ini belum kayaknya ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga dari Ustaz Soleh bisa menangkap apa yang disampaikan. Pertanyaan kedua Ustaz yang ada di kolom chat. Bagaimana kalau ada orang yang bertahun-tahun belum mengganti pulsanya, kemudian sampai lupa berapa banyaknya? Bagaimana hukum dan cara mengkodoknya Ustaz? Ya, Pertanyaan Ibu Wiwi. ya. Silakan. Nah ini menarik ya kalau kita tahu itu namanya bilangan yang mahdud, bilangan yang mahdud dan bilangan yang diketahui jumlahnya, diketahui bilangannya. Nah ini apa namanya mudah ya kalau ini langsung dikodok gitu. Nah bagi kita yang sudah tidak tahu jumlahnya itu ya tidak muayyinan ya
yang tidak diketahui jumlahnya. Nah, maka kata para ulama dibuat dia secara umum, misalnya 3 tahun, anggaplah 3 tahun itu berarti ya dia 3 bulan, ya 3 bulan. Nah, itulah 3 bulan itu bilangannya. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Ya jika dia apa namanya dia tidak sanggup melakukannya, ya, aslinya kan dikodok. Tapi kemudian kalau dia kodok itu justru menjadi halak, ya menjadi kecelakaan apa, menjadi kebinasaan bagi orang tersebut, ya maka dia berpindah nanti hukumnya itu menjadi fidyah. Ya, jadi bisa dia fidyah. Maka diambil jumlah maksimalnya ya 3 bulan ya, atau 3 kali puasa begitu. 3 kali 30 itu yang difidyahkan. Itu caranya bagi orang yang tidak tahu jumlahnya, tapi dia tahu persis berapa tahun. Tahunnya itu dia mengerti, dia tahu 2 tahun. Tapi jumlahnya 2 tahun itu dia lupa misalnya. Nah, maka itu caranya. Jadi yang aslinya itu sebenarnya dikodok. Tapi kalau dia tidak sanggup, maka dia disamadakan dengan orang yang al-mar'u la yurjabuhu, sama dengan orang yang sakit yang tidak sembuh penyakitnya. Nah, contohnya seperti orang sama juga kondisinya dengan orang hamil dan menyusui yang terus-menerus Bu, ya setiap tahun. Ya ada ibu-ibu misalnya yang salah satu hobinya itu hamil dan menyusui, misalnya hamil terus menyusui, hamil menyusui lagi terus ya nyambung sambung nyambung ya. Nah, ini dia setiap tahun itu sebenarnya aslinya itu kodok. Tapi karena dia terus berurut, akhirnya dia tidak sanggup. Ada kemarin salah seorang teman itu jarah tidak bisa sudah 2 tahun. Ya, maka sama hukumnya dengan almardu alladzi la yurjabuhu, itu sama dengan orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh penyakitnya. Jadi disamakan. Maka hukumnya apa? Fidyah saja. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Izin jamaah, karena berhubung Ustaz ada jadwal Lagi pemakaman. lagi satu tuh Oh, lagi di itu, Masya Allah. ya boleh. Kalau sudah membayar fidyah, apakah harus mengkodok puasa untuk ibu hamil dan menyusui? Nah, ini tergantung. Nah, ini mohon diperhatikan ibu hamil. Saya jawab ala mazhab Syafi'i ya. Saya jawab berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau ibu hamil itu dia tidak puasa karena takut ghairiha, katanya. Takutnya khaufun ala ghairiha. Dia takut terhadap selain dirinya. Terhadap selain dirinya ya. Berarti dia khawatir bayinya, janinnya. Kemudian ibu yang menyusui tidak puasa karena khawatir bayi yang dia susui. Nah, maka kalau ini yang jadi alasannya, maka dua Bu, kena kodok dan fidyah. Tapi kalau dia takutnya itu karena keduanya atau masing-masing dirinya, kenapa Bu tidak puasa? Ya saya takut kalau saya puasa, saya lemas, saya sedang hamil. Jadi dirinya yang dia takutkan. Atau saya takut kalau saya puasa, saya dan bayi saya itu nanti terjadi sesuatu. Kenapa Bu tidak puasa? Saya sedang menyusui, saya tidak puasa karena saya khawatir kalau saya menyusui asupan saya kurang nanti. Dirinya yang dia takut. Atau yang ditakuti adalah dia dan bayinya. Nah, maka ini kodok saja. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau takut terhadap selain dirinya, maka itu fidyah. Dan kalau dia takut itu karena dirinya atau kedua-duanya, kodok saja. Ya, kalau dia takut pada selainnya itu kodok dan fidyah. Kalau takut pada dua-duanya atau dirinya saja itu apa namanya tadi kodok saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab.